kita akan membahas tentang biologi oceanografi. Nah, berhubung lagi puasa, puasa jam 9.30, jadi enak banget kuturu. Nah, kita akan belajar mengenai materi dan pembahasan soal. Mungkin teman-teman mau dimulai dulu dari materi apa soal dulu? Monggo silahkan. Enaknya mana? Materinya Kak, nah, yo manut. Oke, dari Mbak Ayumi. Materi. Oke, materinya ini sudah saya ringkaskan. Jadi suko 1 2 3 4 5 6 7 8 PPT tadi udah tak ringkes. Jadi ringkesannya ada segini. Wah, segini ya ringkesannya. Nah, kita akan mulai langsung ke bagian pertama, yaitu proses yang terjadi di wilayah kepesisiran. Nah, intinya adalah sebentar ya, ada anak 19 yang PM. Mas linknya mana? Bentar. Oke, intinya adalah proses-proses dinamik itu cuma ada 3. Entah itu yang ada di gunung sampai ada yang di laut, itu cuma 3, yaitu erosi, transportasi, sama sedimentasi ya. Cuma 3 itu tok. Entah itu di laut, di gunung, di kali, dimanapun ada 3 proses dinamik, yaitu erosi, transportasi, dan sedimentasi. Nah, kalau suruh jelasin ya, mana sebutkan proses-proses yang ada di pesisiran. Berarti jawabnya ada proses erosi, transportasi, dan sedimentasi. Proses erosi adalah proses pengikisan yang disebabkan oleh 4 hal, yaitu abrasi atau korosi. Yang kedua adalah faktor hidrolik. Yang ketiga adalah faktor oleh pelapukan kimia. Sorry, ini sebenarnya enggak gini. Nah, sebenarnya gini. Oke. Pelapukan ada kimia, fisika, dan biologi. Kemudian ada erosi. Jadi erosi itu secara umum adalah penggerusan ya. Erosi adalah penggerusan. Penggerusannya lewat apa? Lewat abrasi atau korosi, itu digerus oleh air. Hidrodinamik atau hidraulik itu penggerusan oleh tekanan air. Kalau abrasi penggerusan oleh air yang bergerak. Kalau hidrolik itu penggerusan oleh tekanan air. Dan kalau atrisi, dia adalah penggerusan oleh material itu sendiri. Nah, contohnya atrisi itu gini, mungkin bagi yang belum pernah dengar, atrisi itu penggerusan oleh benda yang tergerus. Contohnya tangan kita menggerus sebuah kapur. Nah, kan ntar pecahan kapurnya tadi bakal menggerus kapur yang ada di bawahnya, itu namanya atrisi. Jadi kayak kalau di pantai mungkin kayak batuan itu kan terseret oleh ombak, ya kan. Nah, batuannya tadi kan bakal menggesek-gesek batuan di bawahnya. Nah, itu namanya atrisi. Kemudian ada transportasi atau pemindahan, dan sedimentasi atau pengendapan. Nah, itu mungkin udah tahu semua. Yang penting ini aja. Mungkin yang belum pernah dengar, ada abrasi tadi, itu penggerusan oleh air, hidrolik oleh tekanan air, atrisi itu oleh benda itu sendiri. Lanjut, kemudian ada sirkulasi air laut. Nah, mungkin kalau aku lihat soalnya kemarin sirkulasi nggak keluar, tapi kita bahas saja. Sirkulasi air laut itu adalah bergeraknya air laut. Ya, sirkulasi air laut adalah bergeraknya air laut. Nah, sirkulasi air laut itu ada 2, yaitu sirkulasi arus permukaan dan sirkulasi arus termohalin. Jadi sirkulasi itu ada 2, ada yang di permukaan, ada yang di bawah permukaan. Itu sifatnya beda, penyebabnya beda, prosesnya beda, pokoknya beda. Lokasinya sudah beda. Nah, kita akan membahas yang arus permukaan terlebih dahulu. Untuk arus permukaan, kita lihat dulu.
Ada apa aja sih? Nah, pertama kita harus ketahui dari penyebabnya dulu. Nah, penyebab dari arus permukaan, nah, itu cuma dua, yaitu gaya Coriolis dan sabuk angin global. Atau mungkin bahasa gampangnya, arus permukaan disebabkan oleh angin dan gaya Coriolis. Dari itu aja. Ya kan? Arus permukaan disebabkan oleh angin dan gaya Coriolis. Contohnya gimana? Coba ya kita lihat. Hmm, nah, di dalam dunia kan ada hasil Hadley, Ferrel, sama kutub kan. Coba lihat. Nih, contoh ya. Contoh kayak gini. Ketok rel. Kelihatan lah. Contoh gini. Contoh ini adalah sel Hadley. Sel Hadley kan udaranya atau anginnya itu kan bergerak dari kanan ke kiri. Nah, nanti airnya juga akan bergerak dari kanan ke kiri. Jadi, arah air itu hampir sama dengan arah angin. Gitu ya. Oke, jadi arah air arus permukaan itu hampir sama dengan arah angin yang ada di atas permukaan. Nah, nanti arus itu ada banyak namanya, ya kan? Ini arus-arus ocean current stream. Nah, setiap arus sorry. Setiap arus itu ada namanya, ya kan? Coba lihat ini. Arus itu ada namanya kayak arus Brasil, Benguela, Peru, Kanari, California, arus Teluk, kemudian arus Irminger, Labrador, North Atlantic, arus Greenland, Agulhas, kemudian West Australia, Lewin. Pokoknya setiap arus itu ada namanya. Setiap arus permukaan ada namanya. Nah, arus-arus tersebut nanti akan membentuk yang namanya gire atau pusaran, oke? Arus-arus tadi akan membentuk gire atau pusaran. Contohnya ya, ini namanya adalah gire Pasifik. Contohnya ini gire Pasifik Selatan, ya kan? Ini gire Atlantik Selatan dan lain-lain gitu ya. Jadi pusaran arus bisa menghasilkan gire. Bentar, ini tak ngasih link BBG, bentar ada yang tanya. Se. Bentar. Halo, tapi suaranya jelas toh, teman-teman? Soalnya dengan haus itu jadi nggak jelas biasanya. Oh, jelas. Oke. Nah, jadi tadi ingat setiap arus itu akan menghasilkan sebuah pusaran atau gire. Lanjut aja ya. Oke. Nanti yang perlu dipelajari sendiri adalah nama-nama arusnya dan lain-lain. Oke. Kemudian kita akan belajar mengenai spiral Ekman. Mungkin kalau spiral Ekman ada yang udah dengar, ada yang belum dengar. Spiral Ekman itu apa? Spiral Ekman itu adalah sebuah istilah untuk menunjukkan atau menggambarkan peristiwa di mana setiap layer dari air laut itu memiliki arah gerak yang berbeda. Daripada bingung, kita langsung lihat gambarnya. Ya, kita langsung lihat gambarnya, spiral Ekman. Nah, jadi saya buka gambar, nanti teman-teman bisa lihat materinya ya. Materinya bisa dilihat, aku tak buka gambar. Ekman spiral nama lainnya adalah Ekman transport, dari sama aja. Jadi gini teman-teman. Kita akan mulai membahas yang ini. Oke. Atau ini aja. Nah, ini adalah spiral Ekman. Mungkin jelas bisa dilihat. Jadi spiral Ekman itu menjelaskan bagaimana mekanisme terjadinya atau bagaimana gambaran dari sebuah peristiwa
saat masing-masing atau setiap layer, setiap lapisan dari air laut memiliki arah gerak yang berbeda. Kok bisa? Ingat semua proses hidro yang ada hidro-hidronya, entah itu hidrologi, oseanografi, atmosfer, semuanya itu hanya dipengaruhi oleh dua faktor, gaya Coriolis dan adanya angin gitu. Ya, nggak mesti dua faktor sih, tapi intinya faktor utamanya adalah dua, angin dan gaya Coriolis. Coba kita lihat. Di permukaan, itu air laut itu bisa bergerak karena didorong oleh angin. Ini ya. Di permukaan, air laut bisa bergerak karena didorong oleh angin. Nah, namun gara-gara atau karena adanya gaya Coriolis, yang perlu diingat adalah air laut bergerak di permukaan dengan menyamping sebesar 45 derajat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ketika ini anginnya bergerak ke sini, ya kan? Maka permukaannya bergeraknya ini 45 derajat ini. Ada apa namanya? Ada deviasi ya, apa ya bahasa gampangnya ya. Ada membelok 45 derajat. Jika di belahan bumi utara berbelok ke kanan, jika di belahan bumi selatan itu berbelok ke kiri. Itu di permukaan. Jadi contohnya ya, kalau anginnya arahnya 0 derajat, ya kan, ke 0 derajat atau ke utara, itu nanti air di permukaan akan bergerak ke kanan dikit. Ya. Kalau di belahan bumi utara ke kanan dikit 45 derajat, kalau di belahan bumi selatan ke kiri dikit 45 derajat. Jadi ya gitu. Nah, yang kedua adalah kecepatan arus permukaan, kecepatan air di paling atas itu biasanya 10% dari angin. Nah, kalau anginnya 100 km per jam berarti airnya 10 km per jam. Gitu ya. Oke. Tadi pertama adalah arahnya, yang kedua kecepatannya. Lah, kok bisa? Itu karena adanya transfer energi dari angin ke air. Nah, didorong dari. Jadi airnya didorong oleh angin. Nah, kemudian kalau lapisan paling atas ini apa namanya bergerak, pasti lapisan bawahnya juga ikut bergerak. Tapi lapisan yang ada di bawahnya ini, lapisan yang di bawahnya ini itu tidak bergerak karena angin. Lapisan di bawahnya ini bergerak karena adanya stres atau gesekan dari air di atasnya. Jadi contohnya kan kalau kalian menggerakkan bagian atas, ininya juga ikut bergerak. Kalau ini bergerak, ini ikut bergerak. Ini bergerak, ini bergerak, ini bergerak, ini juga ikut bergerak. Nah, masing-masing layer itu apa namanya miringnya 45 derajat. Coba lihat nih. Ini kan 45. Ya kan, ini lihat 45. Ini bergeraknya 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat. Jadi masing-masing layer itu akan miring 45 derajat. Ke kanan di belahan utara, ke kiri di belahan bumi selatan. Hingga nanti bentuknya bakal kayak tangga yang berputar. Bahkan di suatu kedalaman tertentu itu arah airnya bisa berlawanan dengan arah air di permukaan. Contoh ini ya dilihat. Ini arah airnya adalah ke sini. Sementara yang di atas arah airnya adalah ke sana. Itu bisa terjadi. Namun kalau ditanya net flow-nya kemana atau gerakan total airnya kemana, itu adalah 90 derajat ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Coba dilihat. Net flow-nya itu pasti 90 derajat dari arah angin. 90 derajat ke kanan di belahan bumi utara atau 90 derajat ke kiri di belahan bumi selatan. Itu net flow-nya. Gitu ya. Oke. Net flow-nya seperti itu. Kemudian lah emang poso Mas alah. Lanjut ya. Nah, kemudian tadi spiral Ekman memiliki beberapa asumsi. Asumsinya silahkan dihafalkan sendiri. Kemudian penyebabnya ini tadi. Nah, ini mekanismenya tadi. Oke, jadi ini mekanismenya. Kemudian ini arah transportnya. Jadi air di paling atas itu beloknya 45 derajat. Total keseluruhannya itu beloknya 90 derajat.
Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah ada upwelling dan downwelling. Kok bisa? Coba kita lihat langsung ke PowerPoint. Contoh kita akan menggambar sebuah pulau. Ini adalah sebuah pulau yang ada di belahan bumi selatan. Contohnya apa ya? Australia lah, Australia. Ini contohnya mau gambar Australia. Ini Australia, Australia ini. Ini Australia. Nah, ini anggap baca Australia. Kemudian ingat di Australia, contohnya kita akan pakai arus namanya arus Lewin Current. Nah, yang nggak tahu arus Lewin Current itu gimana? Ini ya, Lewin Current. Arus Lewin itu gimana? Nih, arus Lewin itu adalah arus yang bergerak, ya kan, dari utara ke selatan. Oke. Jadi arus Lewin bergerak dari utara ke selatan. Contohnya gini. Nah, ini arus Lewin gitu. Terus buat teman-teman terutama yang kelas yang angkatan 19 ini kalau bingung ngerjain soal gambar aja jawabannya. Itu ya, biar membantu. Nah, ini kan ada arus Lewin ini Australia. Ingat di belahan bumi selatan itu air akan dibelokkan ke arah kiri. Nah, dia kan dibelokkan ke arah kiri kan? Berarti coba kita belokkan ke arah kiri. Kiri dari panah loh, bukan kiri dari kita. Oke, ini dibelokkan ke arah kiri sebesar tadi total transportnya adalah 90 derajat. Oke. Nah, gara-gara ada Coriolis dia belok 90 derajat. Nah, gini kan. Nah, akibatnya apa? Airnya kan menuju pantai nih. Harusnya kan dia ke sini, tapi gara-gara belok kiri kan dia jadi menuju pantai. Nah, akibatnya apa? Air di sini akan terkumpul kan? Akan ada banyak air yang terkumpul di sini. Nah, kalau banyak air yang terkumpul gimana? Akibatnya terjadi namanya downwelling. Nah, kalau digambar secara melintang kayak gini. Coba kita gambar secara penampang melintang. C grup ini. Nah, Australia kalau digambar kayak gini contohnya. Sini. Gambar segitiga gini ya. Ini segitiga. Anggap aja ini pantai ya. Ini pantai di Australia. Terus di sini kan ada apa namanya? Air kan. Airnya kan menuju pantai di permukaan. Nah, airnya kan menuju pantai kan. Nah, karena di sini airnya banyak, ya kan airnya kan kedorong ke pantai semua. Akibatnya apa? Harus ada air yang diturunkan ke sini. Terjadilah downwelling kayak gini. Nah, gitu teman-teman. Jadi spiral Ekman bisa menyebabkan downwelling ataupun upwelling kayak gitu ya. Contohnya di Australia ada arus Lewin. Arus Lewin itu bergeraknya dari utara ke selatan. Karena Australia itu belahan bumi selatan, maka arus yang tadi dibelokkan ke arah kiri, ke arah pantai ya. Jadi arusnya bergerak ke arah pantai. Karena kalau arusnya ke sini kan nanti bakal mengumpul di sini kan. Karena mengumpul dia akan turun menjadi sebuah downwelling. Oke, lanjut. Jadi itu hubungan Ekman dan downwelling. Selanjutnya adalah nggak ada pertanyaan ya, nggak ada. Selanjutnya adalah dampak. Ya, pokoknya dampaknya ada kekuatan gaya Coriolis. Intinya semakin tinggi lintangnya, semakin besar gaya Coriolis. Kemudian ada variasi angin. Ingat tadi variasi angin itu mengacu pada sel-sel di dunia. Contohnya kalau sel apa Hadley anginnya berarti cenderung ke barat. Kalau sel Ferrel anginnya cenderung ke timur.
Kalau sel kutub anginnya cenderung ke barat kayak gitu. Kemudian ada friksi maupun gaya gesek. Ya jelas ya, kalau ada arus laut ketemu daratan itu bakal gesekan. Jadi arus laut yang berada di dekat daratan itu biasanya lebih pelan karena tergesek oleh daratan. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanya aja. Kita akan langsung lanjut ke bagian arus termohalin. Arus termohalin merupakan sebuah arus dalam yang mana dia disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan tadi disebabkan oleh perbedaan suhu dan salinitas. Itu. Intinya semakin dingin suhunya, tekanannya semakin besar. Semakin tinggi salinitasnya, suhunya juga semakin besar. Semakin tinggi salinitasnya, maka densitasnya juga semakin besar. Oke, gitu aja. Kemudian arus termohalin mungkin kita bisa lihat langsung di gambarnya. Termohalin current atau circulation, podo wae. Atau termohalin conveyor belt. Pokoknya istilahnya banyak. Coba langsung kita lihat, ini dia yang mapnya agak enak. Nah, ini adalah arus termohalin. Nah, jadi arus termohalin itu umumnya itu akan turun di kutub, ya kan? Coba dilihat nih, karena di kutub selatan dan di kutub utara itu dingin banget, ya kan? Maka dia harusnya mulai karena dia di kutub utara dan kutub selatan itu dingin, maka karena dingin dia densitasnya makin tinggi. Kalau densitasnya makin tinggi kan dia bakal berada di bawah kan. Makanya ketika berada di kutub ini airnya akan ke bawah yang warna biru. Nah, dia muter-muter. Nah, kemudian di suatu saat air itu akan muncul ke permukaan. Nah, ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman, di manakah airnya itu akan muncul ke permukaan. Maksudnya permukaan di sini bukan di permukaan yang atas ya, tapi di atas. Jadi arus termohalin ini arus yang terjadi sekitar dari dasar laut sekitar kedalaman 5.000 meter hingga kedalaman 200 meter. Nah, kapan dia akan ke atas? Dia akan ke atas itu ketika berada di Samudra Hindia dan di Samudra Pasifik Utara gitu. Dia akan ke atas karena apa? Dia ke atas kemudian dia sifatnya berubah menjadi hangat, ya kan? Nih, sifatnya menjadi hangat, muter. Nah, nanti lewat Indonesia. Ingat Indonesia itu dilewati oleh arus hangat termohalin. Oke. Nama lainnya adalah ITF, Indonesian True Flow. Mungkin bisa dicatat ada namanya ITF atau Indonesian True Flow ya, ITF. Indonesia dilewati hangat, kemudian hangatnya ini nanti ada yang ke utara, ada yang ke sini. Kemudian dia di kutub turun lagi kayak gitu dan seterusnya. Itu namanya arus termohalin. Jadi arus yang terjadi karena perbedaan densitas. Kalau arus permukaan kan terjadi karena dorongan angin. Kalau ini terjadi karena perbedaan densitas. Oke. Nih. Siklusnya 1.500 tahunan. Jadi ibaratnya kan sekarang tahun 1441 Hijriah ya. Nah, ya Ramadan 1441 Hijriah. Berarti ketika 9 tahun sebelum Nabi hijrah ke Taif, nah itu apa namanya arus dalam sudah menyelesaikan siklusnya. Jadi mungkin terjadi ketika 10 tahun Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Taif itu sudah melakukan satu siklus arus termohalin. Masya Allah, lama sekali ya. Sekali. Oke, kemudian Indonesia itu dilewati oleh arus termohalin yang bersifat panas, namanya adalah ITF, Indonesian True Flow kayak gitu. Oke, cukup sekian dari arus. Kalau ada yang mau tanya masih bingung tentang arus, silahkan tanya aja di chat yang ada di Google Meet gitu ya. Nah, nggak ada yang ngechat berarti belum ada yang tanya. Lanjut, kemudian, nah sifat fisika dan kimia air laut. Nah itu ada sifat fisik, ada salinitas, konduktivitas. Ini di PPT mungkin beberapa nggak ada, ini saya tambahin aja. Ada sifat fisik, ada salinitas, konduktivitas, suhu, tekanan, densitas. Kemudian ada sifat kimia, ada latensi atau panas latensi, panas jenis. Kemudian ada surface tension
atau bahasa Indonesia saya nggak tahu. Kemudian ada hydrogen bonding, ada dissolving power, ada light transmission atau transmisivitas, kemudian ada keasaman, kemudian ada sifat organik, ada COD, BOD, oh bukan BO, sorry, DO, DO. Kemudian ada nutrien. Oke. Nah, sifat-sifat ini sangat mengaruhi karakteristik air laut. Tapi yang dijelaskan di dalam PPT itu hanya salinitas, suhu, dan tekanan. Maka yang konduktivitas, densitas, dan ini semua silakan cari sendiri di internet. Karena tidak ada di PPT mungkin tidak akan keluar. Oke, tapi ini bagi teman-teman yang belajar tentang oceanografi atau teman-teman yang tertarik pada bidang hidrologi, hidrografi, dan hidro-hidro lainnya, ini sangat penting yang ini. Karena apa? Karena ini tidak hanya di oceanografi, ini di sungai, di danau, itu juga sifatnya sama. Gitu ya. Maksudnya sifat-sifatnya itu namanya sama, tapi beda sifatnya itu. Nah, tapi kita hanya akan belajar halo, termo, dan bigno. Oke, apakah itu haloklin, termoklin, dan bignoklin? Jadi haloklin merupakan suatu wilayah di dalam air laut di mana salinitasnya itu berubah secara tajam. Kalau termoklin berarti suatu wilayah di dalam air laut saat suhunya berubah secara drastis, dan bignoklin itu adalah wilayah di dalam laut yang mana tekanannya berubah secara tajam. Coba kita langsung lihat. Ini sebenarnya gampang, tinggal dibaca sendiri. Saya akan jelaskan satu aja, yaitu yang paling gampang adalah termoklin. Apakah itu termoklin? Oke, termoklin. Termoklin merupakan suatu wilayah di mana suhunya tadi turun secara drastis. Ini ya, coba dilihat. Nih. Nah, ini aja yang enak. Ini termoklin. Nah, termoklin coba dilihat suhunya turun secara drastis. Di sini suhunya mungkin sekitar 23. Tiba-tiba suhunya turun di hampir 4 derajat sampai di sini. Ya kan? Jadi ini namanya termoklin. Termoklin ini bervariasi. Beda lintang, beda musim itu beda. Kalau yang ditayangkan di Google Meet ini adalah termoklin di wilayah tropis. Nah, Mas, gimana kalau termoklin di wilayah kutub? Nah, kalau termoklin di wilayah kutub, itu grafiknya lurus kayak gini, dari atas lurus. Kenapa? Karena, jadi kalau di kutub itu nggak ada termoklin. Karena apa? Karena suhu air lautnya di permukaan sama di dalam itu hampir sama. Ya kan? Tapi kalau di tropis itu beda banget. Di sini panas, tiba-tiba di sini anjlok suhunya. Nah, suhunya itu mulai turun ketika kedalaman 200 meter. Kenapa suhunya turun di kedalaman 200 meter, mulai kedalaman 200 meter? Karena sinar matahari itu hanya bisa menembus air laut kira-kira 200 meter. Setelah 200 meter itu cahaya matahari udah nggak bisa nembus lagi, sehingga apa, suhunya anjlok. Gitu ya. Nah, itu namanya termoklin. Ntar ada haloklin, kemudian ada pignoklin. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca-baca sendiri karena intinya dia adalah wilayah yang perubahannya drastis. Referensinya dari mana, Mas? Referensinya silahkan baca buku referensi buku Essential of Oceanography. Udah lengkap dari situ. Nah, kalau nggak ada, ntar tak kasih bukunya. Oke, ini ya. Nih, termoklin perubahan suhu drastis, pignoklin perubahan tekanan drastis, haloklin perubahan salinitas secara drastis. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya langsung tanya aja lewat chat. Kita akan lanjut ke ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir itu sebenarnya ada banyak. Ada mangrove, ada terumbu karang, kemudian ada padang lamun. Tapi karena yang ada di PPT cuma mangrove dan terumbu karang, mari kita belajar mangrove dan terumbu karang.
Jadi sebenarnya mangrove itu merupakan istilah yang sangat luas. Jadi kira-kira benar nggak kalau kita ngomong mau nanam mangrove? Benar. Karena mangrove itu juga mengacu pada spesies. Benar nggak kalau kita mau bilang wilayah mangrove? Benar. Karena mangrove juga merupakan habitat. Benar nggak kalau kita bilang mangrove sebagai suatu ekosistem? Ya benar. Karena mangrove juga bisa sebagai suatu ekosistem. Jadi mangrove itu pengertiannya luas banget. Mangrove. Oke. Nah, tapi secara umum pengertian mangrove adalah komunitas tanaman. Sorry, mangrove adalah hutan yang memiliki stratifikasi lateral. Hutan yang memiliki stratifikasi lateral di wilayah litoral. Jadi pengertian mangrove sebenarnya adalah hutan di wilayah tropis. Jadi mangrove itu cuma bisa ditemukan tropis. Ya, teman-teman nggak bakal bisa menemukan mangrove kayak di Arab Saudi, itu nggak bisa, ya kan? Atau di Yaman itu nggak bisa. Dia hanya di wilayah tropis kayak di Indonesia, Malaysia itu mangrove bisa. Kemudian memiliki stratifikasi lateral. Maksudnya gimana? Stratifikasi itu lapisan. Hutan-hutan itu biasanya lapisannya vertikal. Coba lihat ya. Namanya. Nah, biasanya semua jenis hutan kecuali mangrove itu lapisannya adalah lapisan vertikal. Contohnya ini ada lapisan emergent, kemudian di sini ada lapisan kanopi, understory, kemudian ada lapisan undergrowth dan lapisan shrub. Itu kalau hutan-hutan pada biasanya. Tapi kalau mangrove itu lapisannya dia bukan vertikal tapi secara horizontal. Nanti kita lihat. Jadi gini. Oke, dan berada di wilayah litoral. Litoral itu apa? Litoral itu zona pasang surut, bahasa gampangnya, oke? Litoral adalah zona pasang surut. Kemudian secara zonasi, ini tadi zonasinya adalah secara horizontal. Dibagi menjadi tiga, ada inland zone, kemudian middle zone, dan coastal zone. Pembeda dari inland zone, middle zone, dan coastal zone itu adalah satu dapat dilihat dari ketahanan terhadap keasinan atau kepayauan atau apa ya terhadap salinitas. Contohnya kayak gini. Kita langsung lihat contohnya. Saya kita lihat. Apakah ada? Sorry. Nah, oke, coba kita lihat. Nah, dia zonasinya adalah secara horizontal, dapat dilihat ya teman-teman. Kok ini toh? Nah ini, secara horizontal. Sambil nunggu loading. Nah, dia zonasinya secara horizontal. Sambil nunggu loading, tak cariin gambar lagi. Ini kok lama banget ya. Oke, cari aja yang nggak lama. Oke, karena internetnya udah berhasil, kita lihat. Sorry. Nah, ini dia. Oke, jadi ada landward atau inland, mid zone atau middle zone, dan seaward atau coastal zone. Jadi dia zonasinya secara horizontal. Nah, dia juga terletak di pasang surut, ya kan? Pasang tertinggi di sini, surut terendah di sini. Nah, berarti apa? Seaward atau yang zona laut itu memiliki tingkat toleransi terhadap salinitas paling tinggi. Sementara landward zone itu memiliki tingkat salinitas toleransi terhadap salinitas yang paling rendah. Nah, itu perbedaan pertama. Yang kedua adalah perbedaan tumbuhan atau spesies pencirinya. Oke. Kalau di inland atau zona darat itu kebanyakan adalah spesies Bruguiera. Kalau middle zone atau zona tengah itu didominasi oleh tanaman jenisnya yang Rhizopora, dan kalau yang coastal zone itu didominasi oleh yang Avicenna atau api-api. Oke, kemudian ciri yang ketiga adalah jenis akarnya. Kalau di PPT-nya Pak Oceanografi, Pak Sebab,
Pak Haris nggak ada, jadi mungkin bisa dicatat. Inland zone itu cirinya akar lutut, middle zone itu cirinya akar tunjang, kemudian coastal zone itu cirinya akar nafas. Contohnya gimana? Tak kasih tahu yang oh ya, ini akar lutut tuh kayak gini, ini kayak lutut kayak dengkul kan. Jadi landward zone tuh akarnya kayak dengkul-dengkul akar lutut. Kemudian seaward zone itu akar nafas muncul dari bawah nih, tiba-tiba muncul dari bawah. Kalau middle zone itu cirinya adalah akar tunjang, nah, dia menunjang dari atas ke bawah ini. Oke, dengkul, tunjang, dan nafas. Begitulah cirinya. Oke, lanjut. Kemudian mangrove dah. Kemudian ada terumbu karang. Terumbu karang itu habitatnya ada di zona fotik, zona yang tembus cahaya matahari, ya kan? Kemudian dia arusnya harus tenang. Kemudian juga harus, maksudnya tenang gimana? Coba lihat, ada nggak terumbu karang di Parangtritis? Nggak ada. Dan po, ombak yang ngono no terumbu karang ajur, jadi apa Pak ajur apa rusak gitu ya. Jadi arusnya harus tenang, kemudian turbiditas rendah. Turbiditas tuh tingkat apa ya, kekeruhan harus rendah, jadi dia harus cerah. Oke. Kemudian terumbu karang itu ada istilah namanya coral bleaching atau pemutihan karang. Oke, jadi pemutihan karang itu penyebab utamanya adalah stres lingkungan. Jadi bukan geografi lingkungan, tapi stres lingkungan. Stres itu apa? Stres itu adalah kondisi ketika lingkungan tersebut itu sudah berada di luar atau masih dalam toleransi tapi di luar zona optimum. Stres adalah, stres adalah keadaan keadaan di luar zona optimum tapi masih toleransi. Contohnya praktikum kimia. Praktikum kimia itu stres karena apa? Dia di luar masuk akal mahasiswa gel. Bayangno 4 praktikum dengan metode yang sangat bagus ya kan, ditulis tangan di tahun 2020, tulis tangan, kemudian dikumpulkannya hampir bersamaan saat UAS dan puasa. Kemudian itu kita masih bisa mentoleransi, tapi dia bukan di zona optimal kita, kayak gitu. Itu namanya stres. Nah, stresnya itu tipenya ada banyak, ada suhu, turbiditas, acidity, low tide, dan pollution. Contoh suhu yang terlalu panas atau yang terlalu dingin itu dapat membuat stres. Contohnya kita kalau terlalu panas atau terlalu dingin itu kan stres. Kemudian turbiditas, kekeruhan. Jika terlalu keruh itu akan membuat stres. Asam, jika terlalu asam atau terlalu basah juga stres. Low tide, jika terjadi pasang yang terlalu surut, pasangnya itu terlalu surut, terlalu rendah, itu kan terumbu karangnya bakal tidak terkena air. Nah, itu juga stres karena kalau nggak ada air mau gimana mau hidup. Kemudian polusi kayak limbah-limbah itu juga membuat stres kayak gitu. Oke, stres paham ya? Oke. Apa lagi? Malah sambat. Oke, saya hanya mewakili teman-teman. Yora, iyalah. Udah sambat aja kan? Iya dong. Lanjut, kemudian proses dari coral bleaching. Coral bleaching tadi kan penyebabnya stres. Nah, prosesnya gimana? Alga yang sehat. Jadi sebenarnya koral itu apa sih? Koral itu terumbu karang itu sebenarnya adalah hewan hewan kira-kira invertebrata atau avertebrata. Avertebrata. Jadi terumbu karang itu termasuk hewan dalam Cnidaria. Cnidaria itu hewan berpolip, kan? Nah, kayak kayak apa ya Cnidaria itu? Berpolip. Pokoknya dia hewan berpolip. Nah, nanti pada suatu fase hidupnya dia akan menancap di dalam apa sini itu permukaan tanah, kemudian dia akan hidup di situ. Jadi dia adalah hewan yang termasuk dalam Cnidaria. Oke, yang dulu UN biologi pasti ingat ya kan. Nah, Cnidaria biologi. Nah, dia mendapatkan makanan dari apa? Terumbu karang itu mendapatkan makanan dari dua. Satu melalui simbiosis, yang kedua melalui pemanjangan tentakel-tentakel. Jadi kalau kalian lihat terumbu karang kan dia punya tentakel kan, tentakel yang kecil-kecil. Nah, tentakel itu kayak Squidward dulu. Itu nama tentakel. Nah, tentakelnya itu berfungsi
untuk menangkap makanan. Ya kan, contohnya ada plankton itu ditangkap sama tentakel atau dihisap oleh tentakel. Jadi ada dua, melalui simbiosis dan melalui tentakel. Nah, untuk terumbu karang yang ini yang biasanya mengalami coral bleaching ini kan melalui tentakel itu kan mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan makan ya, mungkin. Ada yang mungkin, ada yang tidak mungkin. Nah, sehingga dia melakukan simbiosis oleh alga. Namanya adalah alga zooxanthella. Zooxanthella. Jadi si terumbu karang itu melakukan simbiosis dengan alga zooxanthella. Si terumbu karang dapat makanan dari zooxanthella, zooxanthella dapat tempat hidup dari si terumbu karang. Nah, jadi sebenarnya terumbu karang itu mendapatkan makanan dari si alga zooxanthella tadi. Nah, si zooxanthella tadi itulah, jadi alga zooxanthella itu adalah yang memberikan warna pada terumbu karang, karena sebenarnya terumbu karang itu warnanya adalah putih. Dia adalah calcareous atau berkalsium atau apalah calcareous itu. Dia aslinya berwarna putih tapi dapat berwarna-warni karena adanya alga tadi. Nah, alga tadi memiliki pigmen namanya pigmen klorofil. Pigmen klorofil itu kan warnanya hijau kecoklatan. Tapi kenapa Mas kadang-kadang warnanya bisa jadi ungu atau apa ya, biru? Nah, itu karena adanya adaptasi terhadap paparan sinar matahari. Jadi contohnya gini. Masih ingat PJD? Halo teman-teman, yang KPJ 19 dan GEL, Mas pasti masih ingat pelajaran PJD. Di dalam PJD, setiap spektrum warna akan memiliki tingkat pemantulan efektif terhadap warna tingkat energi tertentu, ya enggak? Nah, jadi mungkin ketika ada radiasi UV sebesar berapa, itu si terumbu karang itu akan beradaptasi dengan radiasi tersebut dengan merubah warnanya agar pemantulan terjadi secara efektif. Jadi intinya dia itu berubah warna untuk memantulkan radiasi yang diterima dari matahari. Kenapa dipantulkan? Ya jelas ya, karena radiasi matahari itu kan radiasi berenergi tinggi, dia gelombang pendek, bisa menembus jaringan sel, sehingga dia harus dipantulkan biar selnya nggak rusak. Ya kan? Dia harus dipantulkan dengan cara apa? Merubah warna. Jadi yang merubah warna itu adalah si apa namanya zooxanthella tadi. Makhluk alganya tadi akan merubah warna untuk memantulkan radiasi matahari. Dipantulkan agar apa? Agar radiasi tadi tidak diserap. Kalau diserap dia bisa berbahaya, bisa rusak gitu kan. Oke. Itu ya. Jadi alasan kenapa ada warna dan warna-warni itu sekalian menjawab pertanyaan UAS yang kemarin, itu karena satu ada klorofil. Klorofil itu warna dasarnya hijau kecoklatan, tapi bisa berubah warna ketika ada paparan sinar. Nah, kemudian saat stres, contohnya kondisi pemanasan global. Pemanasan global kan mengakibatkan juga pemanasan, contohnya pemanasan air laut. Ketika air laut semakin panas, akibatnya apa? Alganya stres kan. Kalau alganya stres, dia akan apa? Pergi kemana? Pergi ke wilayah yang lebih dingin. Oke, contohnya adalah praktikum kimia. Nah, ketika stres, pada sambat di Google Meet-nya mbak-mbak dan kimia, mbak-mbak kimia apalah kayak. Oke, lanjut ya. Oke, jika stres berlangsung lama, alga zooxanthella akan pergi. Nah, kalau alganya pergi, apa akibatnya? Ya jelas ya, karangnya jadi putih. Kenapa karangnya jadi putih? Karena nggak ada alganya lagi yang memberikan warna. Oke, ketika sudah alganya nggak ada sumber makanan, ya akibatnya apa? Akibatnya mati. Tapi bisa nggak kira-kira alganya itu jadi putih, jadi kurang sehat, terus hidup lagi? Bisa, selama karangnya itu belum mati. Jadi cuma berubah warna putih tapi belum mati, kemudian kondisinya menjadi lebih baik, itu alganya bisa kembali lagi. Tapi kalau karangnya sudah terlanjur mati, itu alganya nggak mau lagi ke situ. Oke, jadi itulah coral bleaching. Udah ada proses penyebab, udah bisa menjawab soal UAS. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung tanya aja di chat. Oke, nggak ada, kita lanjut. Kemudian
Dinamika wilayah kepesisiran wah ini gampang banget ini. Cuma ada astrodinamik, aerodinamik, morfodinamik, hidrodinamik, geodinamik, dan ekodinamik. Silahkan dikira-kira dewe karena itu adalah soal kalau ada keluar soal pun itu pasti soal yang ngiro-ngiro. Contohnya adalah soal tadi ada wilayah di pantai ini, ada daerah memiliki wilayah pantai, arusnya segini dari arah sini. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Silahkan berkreasi dengan imajinasi teman-teman semua, gitu ya. Lanjut. Oke, ini dikira-kira wae. Lanjut kemudian ada penetapan batas laut. Nah, ini yang agak penting. Tuh, pengen minum dari puasa. Lanjut ya. Nah, penetapan batas laut. Nah, itu kita harus memulai dari timeline Indonesia. Jadi Indonesia itu kalau yang dulu suka PKN pasti ngerti ini. Timeline Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu dulu menurut KZT FKO dari Belanda, ya kan. Jadi setiap pulau-pulau itu berdiri sendiri karena tidak ada laut yang mempersatukan dan lain-lain hingga kemudian deklarasi Juanda, ya kan. Deklarasi Juanda, kemudian ada UNCLOS 1, 2, 3. Nah, itu silakan membaca sendiri. Yang bagian timeline Indonesia dari merdeka itu lautnya gimana, pakai hukum apa, ya kan. Sampai merdeka, sampai Juanda. Unclos 1 itu gimana, Unclos 2 itu kan dia gagal karena apa, silahkan dibaca sendiri karena di PPT nggak ada, kemungkinan nggak keluar, tapi lebih baik dibaca. Kemudian kita langsung masuk ke yang Unclos ketiga. Ini adalah yang mungkin akan jadi soal karena jadi soal kemarin. Nah, kita yang pertama kali ketahui adalah mengetahui apa itu garis pangkal. Jadi garis pangkal itu ada garis pangkal normal, ada garis pangkal lurus, dan ada garis pangkal kepulauan. Oke, ini dalam undang-undang, saya lupa undang-undang berapa, undang-undang yang silahkan cari undang-undang yang meratifikasi UNCLOS 3. Saya lupa undang-undangnya, tapi di situ udah lengkap semua pengertiannya. Oke, jadi garis pangkal itu ada 3. Garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan. Garis pangkal normal, intinya garis pangkal itu apa sih? Garis pangkal itu adalah pasang terendah, adalah pasang terendah suatu. Ini garis pangkal. Oke, ini adalah garis pangkal. Contohnya adalah kayak gini. Zona pasang surut. Garis terendah surut. Nah, ini kan ada garis terendah surut mana ya? Ya pokoknya garis pangkal itu adalah terendahnya surut, mas paham lah ya, paham. Oke. Kemudian dibagi menjadi 3, ya kan? Dia ada normal, lurus, dan kepulauan. Nah, contohnya gimana? Sekarang kita menggambar saja, menggambar saja. Nah, ya rasanya rasa bos. Contohnya ini ada sebuah pulau, ada teluknya pulaunya. Nah, ini pulau dengan teluk. Ya. Nah, kalau garis panjang normal itu garis pangkal yang normal, ya itu kayak gini. Ini namanya ada pulau, ini garis pangkal normalnya. Dia mengikuti lekukan-lekukan suatu pulau. Nah, kalau garis pangkal yang lurus gimana? Nah, garis pangkal lurus itu biasanya garis untuk menutup namanya perairan pedalaman. Nah, kira-kira perairan pedalamannya yang mana? Nah, kira-kira perairan pedalaman itu adalah perairan yang menjorok ke darat. Contohnya adalah ini. Nah, jadi kalau garis pangkal lurus, ini kan yang garis pangkal normal. Kalau garis pangkal lurus, dia tidak mengikuti pulau. Ketika ada suatu hal yang menjorok, ini kan menjorok kan? Nah, dia akan ditarik garis lurus. Itu namanya garis pangkal lurus.
Nah, ini garis pangkal lurus. Nah, kira-kira negara kalau memiliki garis pangkal normal sama negara dengan garis pangkal lurus, lautnya luas mana? Ya jelas luas yang garis pangkal lurus, soalnya kalau yang garis pangkal normal kan dia batasnya kan sini kan. Nah, jadi garis pangkalnya kan di sini. Ini kalau normal, kalau normal tuh dia ke sini, terus masuk ke sini. Tapi kalau garis pangkal lurus, dia akan seperti ini. Di sini, 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 sini. Tapi dia nggak masuk ke sini, tapi langsung ditarik ke sini lurus itu. Biasanya untuk menutup suatu teluk kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya garis pangkal kepulauan. Nah, garis pangkal kepulauan itu biasanya hanya dimiliki oleh negara-negara kepulauan. Contohnya Indonesia. Contoh seperti ini. Tak gambar pulau lagi ya. Contohnya aku mau membuat pulau. Ini ada pulau, 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 eh, terus pulau, pulau. Nah, kalau dia negaranya negara apa namanya? Kalau dia negaranya negara bukan kepulauan, maka di sini garis pangkalnya adalah tetap mengikuti masing-masing pulau. Tapi kalau garis pangkal kepulauan, dia bakal seperti ini garis pangkalnya. Ditarik lurus dari pulau-pulau terluar. Contohnya Indonesia. Sorry. Indonesia itu kan negara kepulauan. Itu garis pangkalnya ditarik dari pulau-pulau terluar. Contohnya ini. Kok elek banget ya? Sorry. Padahal pakai ini betul. Nah, udah. Ini. Ini kalau garis pangkal kepulauan. Dia garis pangkalnya ditarik lurus dari pulau-pulau terluar. Nah, ini. Jadi jelas ya, negara yang memiliki laut terbesar bakal negara kepulauan karena garis pangkalnya ditarik dari pulau-pulau yang paling terluar. Ingat tadi garis pangkal ada 3, garis pangkal normal. Kalau garis pangkal normal nggak bisa ditarik lurus ini. Dia cuma ya ini garis pangkal bundar, bulat, bulat, bulat itu normal. Kalau garis pangkal lurus itu yang bisa diluruskan kalau ada daratan yang menjorok. Itu. Tapi kalau garis pangkal kepulauan, dia pulau-pulau terluar itu ditarik garis lurus. Itu bedanya. Oke, adakah yang mau tanya? Tak lihat dulu. Sepertinya belum ada. Oke, kemudian ini tadi ada garis pangkal. Kemudian dalam Unclos 3 itu juga ada namanya rezim perairan. Rezim perairan itu ada banyak menurut UNCLOS 3. Ada rezim perairan pedalaman, ada perairan kepulauan, ada laut teritorial, ada zona tambahan, ZEE, landas kontinen, dan laut lepas. Oke, kita langsung masuk ke perairan pedalaman. Nah, ini namanya perairan pedalalan gitu. Yang saya kasih tanda ini namanya perairan pedalaman. Nah, ini namanya perairan pedalaman. Dia dibatasi oleh garis pangkal lurus. Ini namanya perairan pedalaman. Oke, paham? Nih, yang tak kasih tanda ini. Ini namanya perairan pedalaman. Oke. Kemudian ada namanya perairan kepulauan. Oke, perairan kepulauan itu adalah ini. Ini segini ini perairan kepulauan. Ini loh. Ini perairan kepulauan kabeh ini. Perairan kepulauan. Jadi perairan yang berada di dalam garis pangkal kepulauan. Itu namanya adalah perairan kepulauan. Contohnya di mana kalau Indonesia? Banyak. Laut Jawa, Selat Karimata, ya kan? Itu namanya apa namanya? Laut rezim perairan kepulauan. Laut Jawa, Selat Karimata, dan lain-lain. Kemudian
apa namanya? Tadi sampai mana tadi? Laut teritorial. Nah, laut teritorial itu adalah 12 mil laut dari garis pangkal. 12 mil berarti sini 12 mil. Kalau kepulauan berarti laut teritorialnya adalah segini 12 mil. Ini kalau dia negara kepulauan 12 mil. Oke. Nah, 12 mil itu kalau diukur dari garis pangkal. Oke. Kalau garis pangkalnya kepulauan berarti dari sini ukurnya. Kalau garis pangkal normal ukurnya dari sini. Kalau garis pangkal lurus yang ukurnya dari yang garis lurus. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara kepulauan akan memiliki laut yang paling besar karena apa? Sudah dia ada perairan kepulauan, dia ditambah garis normalnya itu dari ujung-ujung pulau. Kalau ditambah laut teritorial, nah tambah luas lagi kan. Nah, yang penting apa? Di laut teritorial itu kedaulatan penuh baik di udara, di laut, bawah tanah maupun di laut itu sendiri. Jadi di situ kita boleh ambil ikan, boleh ikan, boleh nembak pesawat punya musuh, ya kan? Boleh, pokoknya bebas lah di laut teritorial itu kedaulatan secara penuh milik kita. 12 mil laut. Kemudian ada zona tambahan, itu 24 mil laut dari garis pangkal. Jadi zona tambahan itu kayak gini. Ini kan tadi teritorial. Nah, kalau zona tambahan itu 12 mil dari ini. Nah, ya. 24 mil, sorry. Ini zona tambahan 24 mil atau dua kali lebih panjang daripada teritorial. Fungsinya apa? Fungsinya zona tambahan itu adalah untuk penegakan hukum. Nih, mencegah apa? Pelanggaran. Contohnya ada kapal yang maling di laut teritorial. Maka kita bisa mengejar kapal itu di zona tambahan. Oke, contohnya ada kapal yang maling ikan, kemudian ada kapal yang maling minyak, kemudian ada perompak dan lain-lain. Itu kita bisa melakukan tindakan pada zona tambahan. Kemudian ada namanya zona ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif merupakan zona dengan 200 mil laut. Jadi dia 200 mil laut. Jadi ke sana panjang banget. 200 mil laut, ya kan? Dan hak kita. Jadi perbedaannya ada di hak-haknya sebenarnya. Perbedaan intinya itu ada di dua hal, haknya dan karakternya. Kalau teritorial itu kan 12 mil, nah kan? Haknya penuh. Kalau zona tambahan 24 mil, haknya untuk apa? Untuk ini. Nah, kalau ZEE itu 200 mil, haknya untuk apa? Hak untuk eksplorasi dan eksploitasi dasar. Contohnya, kalau ada ikan yang berenang di permukaan, terus kita tangkap, boleh nggak? Nah, pertanyaannya kalau di ZEE kira-kira boleh nggak? Nah, di ZEE itu yang boleh dimanfaatkan adalah yang dasar laut. Kalau ada ikan-ikan yang berada di dasar, contohnya adalah kerang-kerangan atau mungkin terumbu karang atau mungkin minyak bumi yang ada di dasar, itu kita baru boleh mengeksploitasi. Jadi dia yang ada di dasar-dasar. Nanti silakan baca di undang-undangnya. Atau mungkin kita bisa lihat di sini. Nah, HZEE. Mana ya? Nah ini. Nah ini. Bapak senang sumber daya alam dan modal milik bersama bla 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 bla. Kemudian nih, mana ya? Nah nih.
Ya, kalau di zona ekonomi eksklusif itu adalah eksploitasi, eksplorasi, pengelolaan, konservasi sumber daya alam hayati, hayati berarti hidup, dan non hayati berarti nggak hidup, dari dasar laut dan tanah di bawahnya, serta air di atasnya. Oke. Dan kegiatan-kegiatan lain untuk eksplorasi dan eksploitasi. Nah, jadi tadi ada pertanyaan, kalau nangkap ikan boleh nggak ikannya berenang di atas? Berarti jawabannya apa? Ya, ada yang ngeset nggak? Berarti jawabannya boleh atau enggak? Jawabannya adalah nih, serta air di atasnya berarti boleh dia. Seperti itu manteri. Gitu ya. Teripang mahal. Yo. Teripang itu kan dasar laut gak sih? Teripang itu kan timun laut atau apa kan? Oke, jadi gitu ya. Nah, dasar laut dan air di atasnya. Oke. Dia selebar 200 mil laut. Oke, ZTE sendiri sejarahnya kalau kita baca pertama kali dicetuskan oleh Amerika. Jadi Amerika itu kan di pantai-pantainya banyak minyaknya. Dia mikir gimana sih cara biar aku dapat minyak di sekitar pantai. Nah, buat aja zona ZTE. Orang-orang pada ikutan. Oke, kemudian ada namanya zona landas kontinen. Nah, kalau zona landas kontinen itu yang berhak dimanfaatkan hanya dasar laut. Oke, kalau di ZEE itu dari badan lautnya sampai ke bawahnya itu masih boleh dimanfaatkan. Jadi kalau di ZEE kita boleh ambil ikan di atas, boleh ambil ikan di bawah, boleh menggali minyak di bawah itu boleh. Tapi kalau landas kontinen itu yang boleh dieksploitasi cuma dasarnya. Contoh ikan-ikan namanya apa? Bentos. Ikan-ikan bentos itulah ikan-ikan yang dia settle atau hanya berada di bawah. Kayak contohnya apa ya, ikan-ikan yang selalu di bawah itu boleh dimanfaatkan. Ikan yang nggak bisa renang maksudnya, ikan yang nggak bisa renang dia cuma di bawah terus itu. Nah, itu boleh dimanfaatkan. Di landas kontinen itu juga boleh digunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi minyak. Jadi intinya landas kontinen itu adalah dasar laut atau di bawah dasar laut. Nah, sejarahnya adalah, sorry, sejarah yang betul adalah Amerika kan pingin minyak. Amerika pingin minyak, maka dia membuat namanya zona landas kontinen. Terus orang-orang pada ikutan. Sorry, yang tadi tak revisi sejarahnya. Oke. Nah, kemudian landas kontinen itu lebarnya syaratnya adalah kedalaman maksimal. Contohnya gini, ada sebuah laut, ya kan? Itu kedalamannya, contohnya gini, tak gambarin. Contohnya ini ada laut, ini laut, ya kan? Nah, ada laut, kemudian apa namanya? Ini ada air, ini ada air. Nah, kedalaman di sini, contohnya kedalamannya adalah 400 meter. 400 meter, di sini 400 meter, dan kemudian jarak dari permukaan itu adalah berapa contohnya? Jarak dari permukaan contohnya 50 mil aja wes. Jarak dari permukaan 50 mil. Kedalamannya 400 meter. Kira-kira dia masuk landas kontinen enggak? Nah, coba kita lihat syaratnya. Syaratnya batas landas kontinen itu bisa sampai 300 mil. Berarti dia memenuhi ya. Dia jaraknya tadi anggap aja cuma 50 mil. Tapi di sini kedalamannya 400 meter. Kira-kira memenuhi syarat enggak? Tidak. Karena dia kedalamannya lebih dari 200 meter. Oke, jadi gitu ya. Landas kontinen itu yang penting adalah kedalaman kurang dari 200 meter, lebarnya bisa sampai 350 mil laut. Gitu. Nih, batas landas kontinen.
Nah, sebenarnya maksimalnya 200 mil laut, tapi bisa diklaim hingga 350. Contohnya yang ada di Andaman. Jadi Indonesia telah berhasil berkali-kali meluaskan lautnya karena kita punya data batimetri atau data kedalaman. Wah, ini jaraknya lebih dari 200 mil laut, tapi kedalamannya cuma 100 meter, berarti ini kan masih punya aku ya, terus diklaim punya Indonesia, kayak gitu bisa ya. Yang penting dia memenuhi syarat kedalaman maksimal 200 meter. Nah, dan terakhir adalah laut lepas. Laut lepas berarti laut internasional, kayak gitu. Oke, kalau ada yang mau tanya silakan tanya. Kita lanjut ke kerusakan lingkungan. Ada pencemaran, degradasi, overeksploitasi, beberapa itu pokoknya bullshit ya. Kok bullshit apa sih? Silahkan baca sendiri kok bullshit. Silahkan baca sendiri, nanti dikira-kira dibuat tulisan yang bagus gitu kan, perbanyak baca sumber, dikasih contoh kira-kira pencemaran di mana. Contoh pencemaran ada di Afrika yang minyak tumpah kan sering. Di mana? Di Ghana atau di Nigeria, silahkan baca sendiri. Degradasi fisik habitat di mana-mana ada, overeksploitasi di mana-mana ada, abrasi di mana-mana ada, konservasi kawasan lindung ada, bencana alam ada, ini tinggal dibaca sendiri. Oke, kemudian sekarang kita akan membahas soal-soalnya. Apakah ada yang tanya? Enggak ada. Lanjut, soal yang pertama adalah nih. Apakah yang dimaksud dengan salinitas? Oke, salinitas adalah berarti apa? Salinitas itu adalah ini yang kapan? Oh, 16 tahun biru ini. Tahun berapa nih? Oh, 19 ya. Salinitas berarti menunjukkan kadar garam, mineral garam dalam air seperti itu. Dua faktor utama yang mempengaruhi. Oke, dua faktor utama yang mempengaruhi. Oke, itu satu adalah faktor imbangan air. Oke, faktor imbangan air itu gimana contohnya? Kayak gini contohnya. Ketika penguapan itu lebih tinggi daripada presipitasi, otomatis apa? Konsentrasi mineral garamnya akan sangat tinggi, ya kan? Lebih pekat karenanya. Contohnya di mana? Contohnya kita lihat di timur tengah, kayak di Laut Mati, Laut Hitam, Laut Merah, itu kan salinitasnya relatif lebih tinggi. Karena apa? Karena di sana kondisinya satu, penguapan lebih tinggi, ya kan? Yang kedua, dia adalah apa namanya, faktor geografis. Jadi perairan tertutup itu lebih tinggi salinitasnya daripada perairan terbuka. Ya jelas lah ya, perairan tertutup lebih tinggi. Karena apa? Karena airnya tidak dapat bersirkulasi dengan baik. Jadi faktor pertama tadi ada faktor cuaca, ya kan? Di mana penguapan lebih tinggi daripada presipitasi, dia akan menghasilkan sebuah salinitas yang lebih pekat. Dan yang kedua adalah perairan yang tertutup. Perairan tertutup itu sebenarnya kayak Laut Mati, Laut Hitam, Laut Mediterania yang tertutup daratan kan. Dia akan lebih tinggi salinitasnya, satu karena sirkulasinya dia tidak terlalu baik, dan yang kedua garam mineral itu kan asalnya dari batuan-batuan yang ada di daratan. Kalau perairan tertutup berarti kan dia dikelilingi oleh daratan, sehingga apa, sumber mineralnya juga lebih banyak. Oke, itu pertanyaan nomor 1A. Kenapa masih impor garam? Oke, kenapa masih impor garam? Karena tidak semua pantai bisa dijadikan oleh tambak garam. Ora iso kabeh pantai itu dadi tambak. Oke. Nah, terus gimana? Nih, tak kasih artikel tentang lokasi penentuan tambak garam. Silahkan di copy di link atau di chat ini saya kasih. Iya, saya kasih. Wes tuh dilihat tuh. Itu adalah ciri khas dari lokasi-lokasi yang bagus untuk tambak. Jadi, pertama, kenapa kita masih impor? Satu, tidak semua gitu. Nah, ini. Jadi tidak semua pantai bisa dijadikan tambak garam yang pertama. Yang kedua, di Indonesia masih tradisional. Sehingga apa?
kita masih sangat mengandalkan musim. Indonesia adalah wilayah tropis, hujan terus. Bisa nggak membuat garam? Kalau hujan terus, nggak bakal bisa. Karena apa? Kan dia butuh penguapan. Nah, kalau belum menguap udah hujan, nanti jadi air laut lagi kayak gitu. Jadi satu, tidak semua pantai bisa jadi tambak garam. Yang kedua, kita masih sederhana, masih mengandalkan cuaca. Dimana jika terjadi hujan, maka ya nggak bisa jadi garam gitu. Apalagi kita tropis, banyak hujan seperti itu. Oke, kejawab ya, kejawab. Oke. Kemudian please line way kalau oke. Nomor 2A, 2B sudah dijelaskan. Ini masih apa ini yang ngerjain malah gambar alga. Lanjut. Nomor 3, silakan nanti ada hidrodinamik, geodinamik, astrodinamik, dan berbagai dinamik-dinamik lainnya. Silahkan dengan ilmu ngawurologi dan kirokirologi jawab pertanyaan dengan baik sebaik-baiknya. Oke. Pokoknya ini ilmu ngawurologi dan kirokirologi. Karena di sini gambarnya juga kelihatan. Ini ada gambarnya. Pantai apa nih? Greneng, Cari. Kemudian nomor 4. Jelaskan faktor-faktor apa saja dan bagaimana garis pangkal normal dan garis pangkal lurus. Nah, itu digunakan seperti Unclos tahun 82. Oke, jadi silakan baca undang-undang untuk meratifikasi. Tadi ingat ya, kalau garis apa namanya? Faktornya adalah faktor pertama, ya kan? Faktor pasang surut. Ya kan? Nah, pertama faktor pasang surut. Yang kedua, kita juga harus cari apa namanya? Dia itu ada perairan pedalaman atau enggak. Kalau ada yang menjorok-menjorok seperti teluk, ya kan, seperti ada sungai yang besar, itu silahkan pakai garis pangkal lurus. Ya, tapi kalau nggak ada teluk dan lain-lain, itu pakai garis pangkal yang normal saja. Itu tadi udah itu ya. Jadi mungkin udah semua dari pembahasan soal dan materi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, tak tunggu sampai 5 menit. Oh ya, satu lagi, ini ada link buat belajar mengenai apa sih? Eh, ini mengapa air laut asin? Jadi ada 6 garam utama ya, mengapa air laut asin. Udah pernah jadi soal tahun 2000 berapa ya? 2017. Nah, ini sumber-sumber garam. Oke, sampai 10.50. Kalau nggak ada mungkin saya cukupkan aja. Silakan lanjut untuk tidur. Jangan lupa laprak. Kimia lapraknya 4, tulis tangan. Itu Aristoteles kalau melihat pendidikan zaman sekarang pasti nangis nih. Karena beda nih, karo zaman Romawi, lo Yunani. Ini. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Jika seperti itu, nanti akan saya share materi yang terbaru. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sama-sama.